Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Erfan dari Teknik Elektro. Di sini saya akan presentasi atau menjelaskan di mata kuliah manajemen kontrak untuk memenuhi tugas UAS saya. Di sini ada materi presentasi saya. Yang pertama ada apa itu manajemen kontrak, yang kedua ada sejarah awal era kuno hingga abad pertengahan manajemen kontrak, yang ketiga ada era modern awal atau revolusi industri, yang keempat ada perkembangan pasca perang dunia, yang kelima ada era digital dan globalisasi atau masa kini, yang keenam ada landasan teori manajemen kontrak, yang ketujuh ada tahapan pelaksanaan manajemen kontrak bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Oke, kita langsung aja ya di presentasinya, di penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, apa itu manajemen kontrak? Nah, definisi dan tujuan utama manajemen kontrak adalah proses pengelolaan komprehensif atas sebuah kontrak konstruksi. Ini mencakup seluruh siklus hidup kontrak, mulai dari perencanaan, fase pelaksanaan, hingga penyelesaian dan penutupan proyek. Tujuan utamanya itu memastikan semua pihak yang terlibat, pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan, mematuhi semua syarat dan ketentuan yang disepakati dalam kontrak, termasuk spesifikasi teknis, anggaran biaya, jadwal waktu, dan pengelolaan risiko yang muncul. Kita ada fokusnya nih, memastikan proyek berjalan sesuai ekspektasinya, efisiensi, dan terlindungi secara hukum. Oke, lanjut. Sejarah awal era kuno hingga abad pertengahan. Nah, dari fondasi kesepakatan dalam pembangunan manajemen kontrak dalam bentuk paling dasar sudah ada sejak peradaban kuno. Nah, di era kuno atau Mesir, Yunani, Romawi, pembangunan megastruktur seperti piramida atau Colosseum. Di Colosseum itu di Roma, ada juga di bangsa Romawi ya, biasanya itu. Pasti melibatkan bentuk kesepakatan kerja. Meskipun tidak ada kontrak tertulis seperti modern saat ini, terdapat perjanjian lisan atau catatan pembayaran tenaga kerja yang menunjukkan adanya struktur pengaturan kerja. Nah, di abad pertengahan dari 500 sampai 1500 Masehi, dengan munculnya sistem gilda atau serikat pekerja dan master builder untuk pembangunan katedral atau benteng. Nah, kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana nih, fokusnya pada pengaturan kerja para tukang batu atau tukang kayu, meskipun banyak proyek yang masih terikat sistem feodalisme. Nah, lanjut. Nah, di era modern awal industri atau di revolusi industri, awal mula standarisasi dan profesionalisme. Revolusi industri mengubah skala dan kompleksitas proyek, mendorong evolusi kontrak. Yang pertama ada peningkatan kebutuhan infrastruktur. Proyek-proyek besar seperti rel kereta api, pabrik, dan jembatan baja memicu kebutuhan akan perjanjian tertulis yang lebih formal dan rinci. Nah, standarisasi dan regulasi awalnya, kontrak mulai disusun dengan klausul yang lebih spesifik mengenai lingkup pekerjaan, bahan, dan waktu. Kasus-kasus sengketa mulai banyak muncul nih, mendorong pentingnya kejelasan dan detail dalam kontraknya untuk menghindari perselisihan. Lanjut di perkembangan pasca perang dunia. Nah, munculnya standar global. Periode perang pasca perang mendorong globalisasi dan proyek lintas negara yang lebih besar. Peran pemerintah dan lembaga. Pemerintah semakin aktif dalam proyek infrastruktur berskala besar karena di pasca perang dunia ini, sehingga regulasinya dan standar kontrak nasional semakin ketat dan terstruktur. Lahirnya FIDIC nih di tahun 1913, aktif pasca perang dunia kedua. International Federation of Consulting Engineer atau FIDIC mengembangkan standar kontrak internasional yang dikenal sebagai FIDIC Form of Contract. Ini menjadi acuan penting untuk proyek-proyek multinasional, menciptakan keseragaman dalam bahasa kontrak. Peningkatan kompleksitas proyek.
Proyek semakin masif, bendungan raksasa, proyek energi, menuntut manajemen resiko dan kontrak yang lebih canggih untuk mengelola kompleksitas teknis dan finansial. Lanjut di era digital dan globalisasi, itu di masa kini ya. Nah, transformasi berbasis teknologi dan data era terkini ditandai dengan integrasi teknologi dan fokus pada efisiensinya. Nah, yang pertama ada adopsi teknologi. Nah, penggunaan software manajemen proyek. Nah, ini banyak nih yang sekarang ini. Misal Primavera, Aconex, dan BIM atau Building Information Modeling menjadi standar saat ini. Ini membantu dalam dokumentasi, monitoring progress secara langsung real time, dan komunikasi real time. Lalu yang kedua ada fokus pada manajemen resiko. Manajemen kontrak kini sangat berorientasi pada identifikasi proaktif, analisis, dan mitigasi resiko sejak fase awal proyek, bukan hanya saat terjadi masalah. Nah, yang ketiga ada spesialisasi profesi. Munculnya profesi khusus seperti spesialis kontrak, hak klaim, dan penyelesaian sengketa. Disiplin manajemen kontrak menjadi lebih formal, akademis, dan diakui sebagai keahlian khusus. Nah, lanjut. Nah, di sini ada landasan teori manajemen kontrak. Pilar-pilar ilmu pendukungnya nih, manajemen kontrak konstruksi dibangun di atas beberapa disiplin ilmu kunci. Yang pertama ada teori manajemen proyek, teori hukum kontrak, dan yang terakhir ada teori resiko dan pengelolaannya. Nah, yang pertama ini menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek secara efisien. Kontrak adalah alat untuk mencapai tujuan proyek, lingkup, biaya, waktu, dan mutu. Nah, yang kedua di hukum kontrak, teori hukum kontrak berdasarkan pada hukum kontraknya yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kalau di Indonesia ini udah ada diatur nih dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, nomor 2 tahun 2017. Lalu ada di Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Perpres nomor 16 tahun 2018. Dan kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Nah, di teori resiko dan pengelolaannya menitik beratkan pada identifikasi, analisis, dan mitigasi berbagai risiko seperti keuangan, teknis, hukum, lingkungan yang melekat pada proyek konstruksi. Klausul kontrak adalah alat utama untuk mengalokasikan dan mengelola risiko ini. Nah, kita lanjut di tahapan pelaksanaan manajemen kontrak. Pada bagian satu ini ada fase perencanaan kontrak nih, fondasi awalnya nih. Nah, biasanya di sini dimulai jauh sebelum pekerjaan fisiknya. Masih jauh, berarti masih perencanaannya. Banyak fase krusialnya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan proyek yang menentukan secara jelas ruang lingkup, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkannya jika ingin dicapai dari proyek yang secara konkret. Nah, yang kedua ada pemilihan jenis kontraknya ini harus sesuai. Kan banyak tuh model-model kontrak yang berdasarkan jenisnya. Nah, sebelumnya di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan. Nah, ada kontrak lamsan, ada harga satuan, ada cost plus, IPC, BOT, dan lain-lain. Berdasarkan karakteristik proyek yang diperlukan, kompleksitas, dan toleransi risiko. Dan yang terakhir ada penyusunan dokumen kontrak. Membuat seluruh dokumen kontrak yang komprehensif, termasuk spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan semua klausul hukum yang relevan untuk melindungi semua kepentingan. Nah, lanjut pada bagian kedua. Nah, ini fase pelaksanaan kontrak ini, implementasi di lapangannya. Nah, biasanya ini fasenya di mana proyek fisiknya berjalan dan kontrak diimplementasikan secara aktif. Yang pertama, pengelolaan perubahan kontraknya, creation order. Nah, mengelola setiap perubahan desain, spesifikasi yang digunakan, atau volume pekerjaan yang muncul di lapangan. Proses ini harus terstruktur ya, untuk menghindari dampak negatif pada anggaran atau jadwalnya. Yang kedua ada monitoring dan evaluasi proyek.
Nah, kita harus selalu monitoring dan evaluasi proyek rutin, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap progres pekerjaan, standar mutu, dan kendala di lapangan. Ini untuk memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan kontrak. Dan yang ketiga ini ada pengelolaan klaim manajemen. Menangani klaim yang mungkin diajukan oleh kontraktor atau pemiliknya. Misal terkait pembayarannya, bisa aja ada tambahan nih, pembayaran tambahan atau keterlambatan ataupun apapun itu yang kondisinya tidak terduga oleh si kontraktornya. Evaluasi klaim harus berdasarkan klausul kontrak yang telah dibuat sebelumnya yang sudah tertulis. Lalu pada di bagian ketiga ini kita fase pelaksanaan lanjutannya. Nah, interaksi dan kontrol. Melanjutkan fase pelaksanaan ini tentang interaksi hariannya dan menjaga kontrol. Manajemen komunikasi, menjaga alur komunikasi yang efektif, transparan, dan terdokumentasi antara semua pihak terkait, pemilik kontraktor, subkontraktor, konsultan. Komunikasi yang baik mencegah miskomunikasi. Kita nggak boleh miskomunikasi nih, harus dicegah dari awal dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengawasan kualitas dan kuantitas. Nah, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan volume yang disepakati. Ini melibatkan inspeksi lapangan berkala, pengujian material, dan verifikasi data pekerjaan. Pengelolaan pembayaran, memproses pembayaran termin kepada kontraktor sesuai progres yang disetujui dan ketentuan kontrak. Ini juga mencakup pengelolaan uang muka, dan dana retensi. Nah, lanjut ini di bagian keempat. Nah, ini fase penyelesaian nih, penyelesaian kontrak, penutupan proyek. Fase akhir yang memastikan proyek ditutup dengan benar baik secara teknis maupun administratif. Nah, yang pertama ada finalisasi pekerjaan dan serah terima proyeknya, handover. Memastikan semua pekerjaan telah selesai sempurna hingga kontrak dan melakukan serah terima resmi aset kepada pemilik. Ini menandai berakhirnya bertanggung jawab pelaksanaan fisik kontraktor. Kedua ada penyelesaian administratif atau administrasi kontrak, meliputi pembayaran akhir kepada kontraktor, pelepasan jaminan, misal jaminan pelaksananya nih, dan penyelesaian semua isu administratif atau sengketa yang masih tertunda hingga tuntas. Dan yang terakhir evaluasi proyek hingga akhir, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja proyek termasuk efektivitas manajemen kontrak. Hasil evaluasi ini penting sebagai pembelajaran untuk perbaikan sistem dan proses pada proyek-proyek berikutnya. Nah, lalu kesimpulan dari semua yang saya jelaskan, manajemen kontrak, pilar keberhasilan proyek modern. Manajemen kontrak telah berkembang pesat dari kesempatan sederhana menjadi disiplin ilmu yang kompleks. Ini adalah jantung setiap proyek konstruksi, memastikan semua berjalan sesuai rencana, anggaran, dan standar kualitas. Dengan pemahaman mendalam tentang sejarah, teori, tahapan, dan praktik terbaik, kita dapat mengelola resiko dan mencapai keberhasilan proyek secara optimal. Pemanfaatan teknologi modern akan terus mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontrak. Alhamdulillah, setelah presentasi saya sudah selesai semua, dan ini untuk yang terakhir. Mohon maaf bila presentasi saya, penjelasan saya kurang jelas atau terlalu panjang ataupun terlalu cepat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.